Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Deddy, bukan kontennya. Deddy Mulyadi itu bapak konten, anti buruh. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Buruh se-Jawa Barat mengumpul di Bandung dan mengepung Gedung Sate. Para buruh ini menuntut untuk kenaikan UMP Provinsi Jawa Barat. Tidak hanya itu, Presiden KSPI pun atau Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengatakan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur tukang bohong dan juga gubernur konten. Dia mengatakan bahwasanya para buruh tidak butuh konten-konten Kang Deddy Mulyadi, tetapi hanya butuh kebijakan yang membela hak-hak buruh. Tidak hanya itu, beberapa waktu yang lalu juga ada salah satu oknum buruh ya yang memaki dan juga berkata yang tidak pantas terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Nah, oknum buruh tersebut akhirnya bertemu dengan KDM dan juga meminta maaf. Menanggapi hal itu, Kang Deddy Mulyadi pun yang merupakan Gubernur Jawa Barat pun akhirnya angkat suara. Langsung sajalah kita simak sama-sama informasinya. Waduh. Ya udah kekerasan itu nih orang nih. Orang lagi mencari nafkah, biarin aja sih bang. Luar biasa kawan-kawan PPBI Majalengka. Kita akan kepung kantor Gubernur Jawa Barat. Jangan main-main sama PPBI Majalengka. Sudah hampir 3.000 masa aksi hari ini hadir, dan nanti di depan kita akan jemput kawan-kawan kita yang sudah menunggu kita. Kawan-kawan, ada 5 perusahaan lagi di depan yang akan kita sambangi kawan-kawan untuk menuju Gedung Sate. Guys, jangan lupa nanti tanggal 29 dan 30 akan ada aksi unjuk rasa menyampaikan aspirasi. Kemarin yang menghina Kang Deddy Mulyadi nih orangnya nih. Ingat, di aksi nanti jangan sampai ada anarkis, jangan sampai ada ujaran kebencian dan caci maki. Cukup saya sebagai contoh ketika kemarin saya berunjuk rasa mengeluarkan kata-kata kotor. Karena dalam organisasi tidak diajarkan dan tidak dibolehkan untuk memaki atau mengeluarkan kata-kata kotor. Semoga nanti Bapak Aing bisa menemui para pendemo menyampaikan argumen terkait masalah regulasi yang dikeluarkan. Karena buruh sangat mengharapkan upah layak untuk kesejahteraan buruh dan mendobrak daya beli masyarakat terhadap perekonomian Jawa Barat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Deddy, Bapak Aing, karena saya sangat respect dalam video viral saya yang sudah mencaci maki, tapi beliau masih mendoakan saya. Respect, semoga saya nanti bisa bertemu dengan Kang Deddy langsung dan saya akan meminta maaf langsung kepada Bapak Aing. Terima kasih Bapak Aing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect. Ini saya udah ketemu nih kemarin yang pakai topi. Langsung ketemu nih. Yang marah-marah di depan Gedung Sate, bilang KDM, Bapak Sia. Bapak Sia ya? Iya. Bapak Sia sama KDM, gitu. Karena udah kenapa gemeteran? Hampura pokoknya hampura buat semuanya. Gemeteran. Kenapa gemeteran? Nuhun buat Bapak Aing paling oke pokoknya. Oh, katanya kemarin KDM, Bapak Sia. Sekarang di hadapannya mau begini ya. Kemarin petang-peteng dia. Kemarin pulang dari demo, akhirnya pulang ke rumah. Iya. Pagi-pagi sama istri diapain? Saya dicemberutin 2 hari, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, karena nggak dimasakin, sama nggak ditemenin tidur. Sama siapa? Sama istri. Kenapa istrinya marah? Soalnya istri saya KDM garis keras. Jadi tersiksa. Iya. Udah, besok istrinya ketemu saya. Siap. Saya mengucapin terima kasih pada istrinya yang sudah nyiksa suaminya. Ya, siap. Bilang sama istrinya, bila perlu setahun nggak usah dilayanin. Besok mau demo lagi nggak? Enggak lah, saya pray dulu. Oh, udah pray. Demo ngapain? Orang Kota Bekasi gajinya paling gede. UMSK-nya udah selesai, terus mau ngedemo apa? Udahlah, balik rumah ya. Siap. Ya, salam buat teman-teman buruh di seluruh Jawa Barat. Sehat selalu. Nah, Kang Deddy Mulyadi tidak marah ya bertemu dengan orang yang telah mencaci maki dan juga menghina dirinya. KDM ini contoh manusia yang luar biasa menurut saya. Dia malah mendoakan yang terbaik untuk orang yang telah menghina dirinya. Akan kita bahas di akhir video. Nah, di sini juga ada ya, dia ini mengaku sebagai Presiden KSPI ataupun Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Nah, dalam narasi-narasinya ini dia memojokkan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, bahkan mengatakan KDM ini sebagai pembohong, gubernur konten. Langsung saja nih ya, kita simak sama-sama video dari Presiden. Nah, ini Gubernur Jawa Barat menyampaikan Deddy Mulyadi itu bapak konten, anti buruh.
Dia pasti akan dibales dengan kontennya lagi. Saya begini. Lihat aja kebijakannya. Nggak usah balas. Pak Gubernur Jawa Barat pakai konten-konten itu. Buruh nggak butuh konten. Buruh nggak butuh pencitraan menuju 2029. Enough is enough. Cukuplah. Kerja, kalau kata Pak Prabowo. Kerja demi rakyat. Kerja demi bangsa. Bapak kan bawahannya Pak Presiden Prabowo. Baik di partai maupun di struktur pemerintah. Stoplah kontennya. Stop kontennya. Dan nggak usah dijawab sikap buruh ini, sikap KSP ini oleh kontennya Pak Dedi. Kami nggak butuh itu. Nggak usah dijawab dengan konten. Itu pencitraan. Mentang-mentang pengikutnya banyak. Nanti komentar-komentarnya akan positif semua. Karena punya pengikut. Tidak juga. Tapi tahukah Pak Dedi Mulyadi, kata buruh Jawa Barat ya. Kata buruh Jawa Barat, saya dapat informasi. Pembohong. Gubernur Jawa Barat itu pembohong. Dalam satu pertemuan, tanggal 24 Desember, sebelum diputuskan UMK dan UMSK se-Provinsi Jawa Barat, beliau di hadapan petinggi-petinggi kepolisian yang memfasilitasi dan serikat-serikat buruh se-Jawa Barat menyampaikan, ini informasi yang saya dapat dari buruh-buruh Jawa Barat, menyampaikan Dedi Mulyadi ini, tidak akan ada perubahan yang diberikan atau tidak ada penghilangan apapun yang direkomendasikan UMK dan UMSK dari Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat. Itu perkataan Dedi Mulyadi. Pemimpin itu yang dipegang omongannya Pak Dedi, bukan kontennya, omongannya. Punten Pak Dedi, punten. Mangga. Ya, cukup kontennya, cukup. Konten yang lain-lain terserahlah. Ya, Anda telah melawan presiden, Anda telah melawan peraturan pemerintah, Anda telah melawan konstitusi. Nggak ada hak untuk mencoret. Gubernur konten anti buruh, pro pengusaha. Oleh karena itu, buruh Jawa Barat dan KSPI menuntut agar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menetapkan semua rekomendasi Bupati Wali Kota se-Provinsi Jawa Barat, nilai UMSK, upah minimum sektoral kabupaten kota, sesuai rekomendasi tersebut untuk tahun 2026. Revisi, berarti direvisi itu SK Gubernur tentang UMSK. Itu aja tuntutannya. Kami sampaikan Langsung dijawab. untuk pembahasan UMSK revisi dari 8 kabupaten, sudah selesai 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Bekasi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Purwakarta. Hal ini merupakan ikhtiar untuk membangun spirit dialogis dalam mewujudkan tata kelola pengupahan yang berkeadilan. Dan kami memahami bahwa kedua belah pihak memiliki visi dan kepentingan yang sama, yaitu membangun kesejahteraan, baik jajaran buruh maupun jajaran asosiasi pengusaha. Kedua-duanya bekerja untuk kepentingan pembangunan dan untuk kepentingan kemajuan Provinsi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih dan saya menyampaikan salam untuk semuanya. Terus lakukan dialog agar pemerintah bisa mengambil keputusan yang berkeadilan untuk semua. Saya sampaikan ya bahwa dialog, rekonsiliasi, konsolidasi terhadap 8 UMSK yang menjadi bahan perdebatan sudah selesai. Dan hari ini jam 9 pagi Kadisnaker Provinsi Jawa Barat bertemu dengan saya untuk melihat hasil dari konsolidasi, rekonsiliasi dari 8 usulan tersebut. Dan selanjutnya nanti saya akan mengambil keputusan untuk ditetapkan pada hari ini. Dan saya sampaikan juga bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap berbagai kritik, termasuk aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan hari ini, dipersilahkan. Dengan catatan, tidak boleh melakukan perusakan terhadap fasilitas publik. Betul. Karena fasilitas publik itu adalah milik negara, dibangun, didasarkan dari pendapatan daerah, dari uang pembayaran pajak seluruh warga Jawa Barat yang bayar pajak. Dan kalau rusak, maka harus diperbaiki atau dibangun kembali. Dan itu menggunakan dana masyarakat lagi. Yang pada akhirnya, nanti jalannya kita tidak lagi selesai seperti yang diharapkan. Nanti fasilitas pendidikan terkurangi, nanti fasilitas kesehatan terkurangi. Yang rugi adalah masyarakat. Pokoknya saya akan terus bekerja untuk kepentingan semua. Agar buruh sejahtera, tapi dunia usaha pun terus berkembang. Karena bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan para buruh yang sudah bekerja, pemerintah juga harus berpikir. Ada antrian panjang orang yang melamar kerja. Jadi gubernur itu harus siap dengan 2-3 hal. Pertama, didemo oleh masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Yang kedua, didemo oleh buruh yang sudah mendapat pekerjaan tetapi ingin meningkatkan penghasilan. Yang ketiga, didemo juga oleh orang yang di PHK oleh perusahaannya karena ingin mendapat keadilan. Jadi serba salah pemimpin itu. Itulah
tugas gubernur. Dan kita nikmati saja dengan senyuman. Benar Pak, nikmati Mari aja bekerja Pak. untuk Jawa Barat Mendukung kita istimewa. Pak. Ini Aduh, parah sini ya lagi Jawa nih. Barat ini. Kita menyuarakan untuk membela kepentingan masyarakat kecil. Yang mana Tapi masyarakatnya? banyak komentar, kalau netizen mungkin nggak begitu. Seperti yang ini. Ya, dia betul-betul punya empati terhadap masyarakat kecil. Namun yang banyak malah orang-orang yang seperti orang kaya. Dia hanya membela gubernur dan membuli para yang tertindas oleh gubernur. Nah ini dinamika gubernur konten di Jawa Barat. Ironis ya. Kok lebih banyak yang membuli masyarakat dan memuja-muja gubernur daripada yang membela masyarakat yang tertindas. Masyarakat yang Lebih gimana banyak dulu? orang yang tidak punya empati di Jawa Barat ini daripada orang yang peduli dan memiliki empati. Nah ini Jawa Barat aneh. Ya, kok jadi sedikit orang yang memiliki empati terhadap masyarakat yang tertindas. Bahwa masyarakat yang tertindas itu tanggung jawab pemerintah. Ya kalau Segala masyarakatnya sikap, salah, tindakan, masa harus kita atau bela? kebijakan pemerintah harus bertanggung jawab atas kehidupan masyarakatnya. Pemerintah Jawa Barat, yaitu gubernur konten, dia memiliki anggaran, ya APBD. Apabila merencanakan sesuatu, jangan menyisakan kemiskinan, ya, jangan mau so istimewa. Tapi Negara rakyatnya maju juga miskin. banyak yang orang miskin ya. Ada lagi nih, dia menyumbangkan sejumlah uang untuk 50 unit rumah. Satu unit rumahnya 150 juta terhadap korban banjir di Sumatera Utara. Tapi korban gusuran dia sendiri di Jawa Barat, yang masyarakat rumahnya dirubuhkan oleh dia sendiri, tidak digantikan. Mereka jadi gelandangan. Nah itulah Jawa Barat, semoga tidak terjadi di provinsi lain dinamika konyol seperti ini. Oke, saya Dodi. Dia tadi katanya harus membela masyarakat kecil. Ya masyarakat yang gimana dulu kalau masyarakatnya salah, masa harus dibela sih orang salah? Ya, dia kan ngomong masalah penggusuran ya. Kang Deddy Mulyadi itu hanya mau mengambil tanah milik negara. Ya, masyarakat di situ menempati tanah negara. Ya negara kan jika dibutuhkan diambil lagi gitu kan. Lagian kan Kang Deddy Mulyadi juga memberikan uang kompensasi sebesar 10 juta rupiah per kakak. Itu kan sangat besar sekali. Ya, jadi masyarakat yang gimana dulu yang perlu kita bela ini. Jadi si Dodi Permana ini seolah-olah ya masyarakat yang melanggar aturan pun dibela oleh dia mah. Kan tidak bisa kita membela orang yang salah, kita membela yang benar gitu kan.